Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5093 sampai bab 5094. Kau, tetua ketiga terdiam mendengar jawaban itu. Aku tidak akan meminta pertanggungjawaban Aula Asura MU atas cedera yang dialami tetuaku. Bawa orang-orangmu dan segera pergi. Ketika ketua Aula Anda keluar dari pengasingan, saya akan datang sendiri untuk meminta penjelasan. Master Pavilion Tianyuan melambaikan tangannya dan berkata, wajah tetua ketiga menjadi gelap, tetapi dia tidak berani bergerak lagi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keberanian untuk bertindak di hadapan Master Pavilion Tianyuan. Sekalipun pihak lain hanya bayangan, tetua ketiga tidak punya keinginan untuk memicu perang antara Aula Asura dan Pavilion Tianyuan. Karena kau sudah menyebarkan rumor tentangku kemana-mana, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Chen Ping melangkah maju perlahan. Master Pavilion Tianyuan mengamati Chen Ping dan tersenyum tipis. Benar-benar muda dan menjanjikan, dan kudengar kau bahkan bisa bertarung di atas levelmu. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Pavilion Tianyuan kami? Aku dapat memberimu gelar keajaiban surgawi dengan sumber daya yang tak terbatas yang dapat kamu gunakan. Master Pavilion Tianyuan sebenarnya sedang mencoba merekrut Chen Ping. Kamu tidak layak, Chen Ping berkata dengan tenang. Apa katamu? Master Pavilion Tianyuan sangat marah, auranya mulai melonjak. Semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka Chen Ping berani berbicara kepada Master Pavilion Tianyuan seperti ini. Aku bilang kamu tidak layak. Apakah kamu tuli? Kata Chen Ping. Chen Ping, beraninya kau berbicara seperti itu kepada Master Pavilion kami. Tetua Tong meraung. Orang ini, yang tidak bisa bergerak sedikit pun, masih bersikap sombong. Berisik. Chen Ping mendengus dingin, sambil melambaikan tangannya dengan santai. Cahaya keemasan melesat keluar, langsung menembus tubuh Tetua Tong. Pada saat yang sama, kepala Tetua Tong terlempar tinggi ke udara, menggelinding jauh di tanah. Ledakan. Dalam sekejap, aura mengerikan mengunci Chen Ping. Yang lainnya menjadi gugup, mundur satu demi satu, takut terjebak dalam pertarungan. Melihat Chen Ping berani membunuh Tetua Tong dari Pavilion Tianyuan di depan Master Pavilion, tetua ketiga Aula Asura tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Hebat, keren. Sekitar selusin anggota Asura Hall yang berpakaian hitam berteriak serempak. Hal ini membuat wajah Master Pavilion Tianyuan berubah sangat muram. Ini adalah tamparan di muka umum untuk wajahnya. Ledakan. Bayangan Master Pavilion tiba-tiba melebar, jubah hitamnya berkibar, menimbulkan badai energi spiritual yang nyata. Dalam radius 10 zang, ubin batu retak inci demi inci. Para pengikut keluarga Mo terlempar ke belakang oleh gelombang kejut, menabrak dinding dan memuntahkan darah. Anak nakal sombong. Bayangan Master Pavilion menebas kekosongan dengan jarinya, mengirimkan paku es biru seperti hantu, setajam lidah ular berbisa, menjerit ke arah dahi Chen Ping. Di tempat lonjakan es itu lewat, udara membeku menjadi es, dan tanah terbelah menjadi parit sedalam 3 kaki.
Chen Ping, hati-hati. Mo Qingyun berteriak dengan waspada. Mo Wuji juga berkeringat dingin untuk Chen Ping. Meskipun Master Pavilion Tianyuan hanya sebuah bayangan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sebaliknya, Mo Qingcheng memasang seringai dingin, mengejek sikap Chen Ping yang terlalu percaya diri dan berani menyinggung bahkan Master Pavilion Tianyuan. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Meski begitu, menghadapi serangan Master Pavilion, Chen Ping tetap tidak tergerak. Tepat saat paku es itu berjarak 3 inci dari dahinya. Gentang. Teriakan pedang bergema menembus awan. Chen Ping menjentikan jarinya pelan, lalu cahaya keemasan memancar dari ujung jarinya, berubah menjadi bilah pedang raksasa setinggi 3 zhang yang menebas langit. Kemana bilah pedang emas itu lewat, kekosongan pun terpelintir, membelah paku es milik Master Pavilion menjadi 2. Ledakan. Gelombang kejut dari tabrakan kedua kekuatan itu menyapu area tersebut. Kubah aula Dewan Keluarga Mo meledak, pecahan-pecahannya yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan bagaikan badai. Kerumunan orang berhamburan panik, para kultivator yang lemah pingsan karena terkejut. Saat debu mulai mereda, semua orang tercengang melihatnya. Chen Ping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak ada sehelai benang pun dari jubahnya yang tidak pada tempatnya. Pedang emas raksasa itu telah menghancurkan paku es milik Master Pavilion menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya itu yang kau punya. Chen Ping mencibir. Untuk pertama kalinya, bayangan Master Pavilion menunjukkan jejak keterkejutan. Kamu? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Ping tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih. Retakan. Cahaya keemasan itu menembus dada proyeksi itu seperti makhluk hidup, dan seketika berubah menjadi 9 rantai yang mengikat anggota tubuhnya. Bayangan Master Pavilion berjuang mati-matian, tetapi telapak tangan Chen Ping meletus dengan api tertinggi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Untuk menghadapi bayangan semacam itu, tembakan tertinggi adalah senjata terbaik. Memadamkan. Satu kata diucapkan dengan ringan. Ledakan. Bayangan agung Master Pavilion Tianyuan dihancurkan secara paksa menjadi hujan cahaya. Melihat ini, semua orang tercengang. Hanya bayangan biasa yang berani mengancamku? Benar-benar mencari kematian. Chen Ping mendengus dingin. Gedebuk. Tianqi mencoba melarikan diri, tetapi kakinya lemas dan dia jatuh berlutut, celananya basah kuyup. Si jenius Pavilion Tianyuan ini ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Melihat kondisi Tianqi yang menyedihkan, Mo Qingyun tertawa terbahak-bahak, benar-benar geli. Siapa yang membiarkan orang ini bersikap sombong dan angkuh sebelumnya? Sekarang dia menjadi rendah hati. Mencoba lari. Chen Ping menghancurkan ubin batu di bawah kakinya, setiap langkahnya menghantam jantung Tianqi. Tianqi, air mata dan ingus mengalir di wajahnya, merangkak mundur. Chen. Senior Chen, tolong ampuni aku. Aku hanya mengikuti perintah. Itu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak akan mengganggu Mo Qingyun lagi. Tianqi memohon dengan putus asa, hanya ingin bertahan hidup. Keajaiban Pavilion Tianyuan. Chen Ping menghentakkan kakinya di dadanya, tidak ada yang istimewa. Cahaya keemasan menyebar dari kakinya, dan Tianqi mengeluarkan suara gemericik dari tenggorokannya, berubah menjadi mayat hangus dalam sekejap. Ledakan. Ledakan.
Tiba-tiba, dua ledakan keras terdengar dari kejauhan. Kedua patung prajurit itu kembali setelah membantai lebih dari selusin ahli paviliun Tianyuan. Patung-patung itu kembali dan berubah menjadi kabut hitam, menyatu kembali ke tubuh Chen Ping. Melihat ini, tetua ketiga Aula Asura terkejut. Kedua patung prajurit itu juga merupakan relik, benar-benar harta karun bagi siapapun. Meski dia tahu itu semua adalah harta karun, tetua ketiga tidak lagi berani menyimpan sedikit pun keserakahan. Tuan Chen, karena masalah ini sudah jelas, kami akan pergi. Saya harus melapor kembali kepada Nona Muda. Tetua ketiga mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ping. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Asura Hall, kata Chen Ping sambil membalas gestur itu. Karena Asura Hall begitu masuk akal, Chen Ping merasa dia telah bertindak terlalu jauh dalam membunuh Sang Kun. Baiklah, jika Anda punya waktu, silakan kunjungi Asura Hall kami sebagai tamu, Tuan Chen, kata tetua ketiga. Baiklah. Chen Ping mengangguk. Dia tahu dia harus mengunjungi Asura Hall. Bagaimanapun, dia telah membunuh tuan muda mereka. Tetapi mereka tidak hanya menahan diri untuk membalas dendam tetapi juga meminta maaf kepadanya. Chen Ping merasa bahwa datang langsung untuk menjelaskan akan menunjukkan rasa hormat kepada Asura Hall. Lagi pula, memiliki lebih banyak teman lebih baik daripada memiliki lebih banyak musuh. Tetua ketiga pergi bersama anak buahnya. Hanya keluarga Mo yang tersisa, berdiri di tengah reruntuhan. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Mo Qincheng. Kepala keluarga, aku ditipu oleh Mo Qincheng, yang membuatku melakukan kesalahan dan bergabung dengannya untuk memaksamu turun tahta. Tolong hukum aku, kepala keluarga. Ya, kami tertipu. Tolong hukum kami, kepala keluarga. Sekelompok tetua keluarga Mo tiba-tiba berlutut di hadapan Mo Wuji. Mereka tahu bahwa berpihak pada Mo Qincheng sekarang kemungkinan besar akan merenggut nyawa mereka. Wajah Mo Qincheng pucat pasi, seolah dia telah memakan kotoran, tubuhnya gemetar saat dia berlutut. Paman. Mo Qincheng bersujud dengan panik, dahinya berdarah dan hancur. Itu semua adalah penatua Tong dari paviliun Tianyuan yang memaksaku. Mo Wuji menatap Mo Qincheng yang sedang berlutut, wajahnya bagai besi dingin, tanpa rasa kasih sayang kekeluargaan sedikit pun. Pengkhianat. Aku membesarkanmu hingga dewasa, tapi kau malah menusukku dari belakang. Kau pantas mati. Kilatan cahaya pedang, dan sebuah kepala terguling. Suasana menjadi hening. Mo Wuji berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Ping. Seluruh keluarga Mo berterima kasih atas kebaikan hatimu, Tuan. Chen Ping buru-buru melangkah maju untuk membantu Mo Wuji berdiri, sambil berkata, tidak perlu formalitas seperti itu, kepala keluarga Mo. Karena Qingyun adalah wanitaku, kita adalah keluarga, dan sudah sepantasnya aku membantu. Ya, kita adalah keluarga. Mo Wuji mengangguk dengan gembira. Kemudian, menoleh ke arah anggota keluarga Mo, dia berkata dengan lantang, mulai hari ini dan seterusnya, saat kalian melihat Chen Ping, perlakukan dia seperti kalian memperlakukan kepala keluarga. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Chen akan menghadapi hukum keluarga. Kami memberi penghormatan kepada Tuan Chen. Semua murid keluarga Mo berlutut dengan satu kaki secara serempak, menatap sosok Chen Ping yang mengesankan dengan kekaguman di mata mereka. Bersambung.